Teman-teman, gue pengen tanya, penting nggak sih sekolah tinggi-tinggi itu? Di saat social media, industri kreatif, dan entrepreneurship lagi booming-boomingnya, dan bisa jadi sumber penghidupan yang gede banget potensinya, masih penting nggak sekolah S1, S2, atau S3? Gue akan ngebahas hal ini dengan dua orang teman gue yang sama-sama sukses di bidang masing-masing, tapi punya latar belakang pendidikan yang completely different, beda banget. Ikuti selengkapnya di White Matters kali ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan dua orang yang sama-sama sukses, tapi di dua jalur yang berbeda. Satunya di dunia pendidikan, dan satunya di dunia entrepreneurship, fotografi, traveling. Ada Iman Usman, co-founder, dan juga CPO Ruang Guru. Hai, Iman. Hai. Apa kabar lo? Baik. Thank you banget udah bergabung. Dan juga Alexander Tian, I'm Raising, Mas Alex. Book author, social media influencer, traveler, photographer, entrepreneur. Sampai habis. Semuanya lo kerjain. Kalian berdua kayaknya semuanya kalian berdua kerjain deh. Apa kabar semua? Thank you banget udah gabung bersama gue di White Matters kali ini. Nah, kita akan ngomongin... Ini gue bangun pagi, gila Yoi. Matanya masih kelihatan sembab sih sebenarnya. Jam sudah tuh, Rory. Nolak eleksi. Thank you banget loh ya. Ini ngebook jadwal kalian berdua bareng-bareng tuh susah banget terus terang. Gue pengen mulai dari Iman dulu. Menurut lo, Man, penting nggak sih sebenarnya kuliah tinggi-tinggi di zaman sekarang? Gue harus ngasih konteks dulu, karena lo S1 di UI, S2 dulu pernah di Columbia, terus sekarang ambil lagi, sekolah lagi, masters lagi di Harvard University Amerika. Penting nggak menurut lo sekolah tinggi-tinggi itu? Oke. And I might be biased gitu ya, karena my background, gue bilang penting tapi nggak menjamin. Jadi depends on what you're looking pada akhirnya gitu. Karena menurut gue sebenarnya kuliah itu bukan cuman dapetin knowledge. Karena kalau soal dapetin knowledge, dapetin skills, sebenarnya ya you can get it everywhere. Maksudnya ada banyak lah sekarang platform atau wahana-wahana untuk orang bisa belajar. Even lu bisa belajar sendiri gitu kan. And sometimes for some people belajar sendiri malah mungkin bisa lebih benar juga gitu. Itu satu. Yang kedua juga belum tentu institusi pendidikan atau perguruan tinggi yang ada itu juga punya kapasitas and resources yang lo butuhkan untuk kemudian bisa menjawab apa yang lo butuhkan gitu. Karena sebenarnya dalam kuliah itu ada macam-macam lah. Satu, it provides you with the structure that you might need. Jadi misalnya yang mungkin bisa aja lo dapatkan di tempat lain, tapi kalau misalnya bagi kebanyakan orang yang mungkin nggak punya access and resources di situ, harusnya di tempat kuliah itu jadinya ya provide lo dengan the fundamental foundation. Jadi kayak sekolah pada prinsipnya. Jadi how you think, how you make decisions, how you collect resources, how you differentiate. Semua balik lagi ke masing-masing individu, karena walaupun ilmunya sama, belum tentu satu orang dengan orang lain bisa memanfaatkannya dan juga bisa memaksimalkannya gitu, Man. Jadi itu satu. Dan yang kedua adalah menurut gue sekolah itu juga maksudnya in a way provide you with, makanya gue sedih kalau misalnya sekolahnya nggak seperti ini ya. Harusnya bisa jadi tempat yang aman dan nyaman buat orang untuk bereksperimen dan kemudian bisa mengeksplorasi, dan dalam prosesnya itu bisa kenal sama orang, bisa meeting other people with different background dan seterusnya. Oke, gue akan ke Mas Alex sekarang. Mas Alex, kalau menurut lo penting nggak sih di zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi? Penting, cuy. Apalagi if you have the privilege untuk sekolah tinggi kayak ke Harvard, Columbia, Stanford, whatever the university is, please do it. Do it. Kalau misalnya orang tua kalian punya resource yang cukup ya untuk sekolahin kalian tinggi-tinggi ke perguruan tinggi yang kalian mau, please take it. Please. Walaupun aku nggak kuliah, aku ingin menyarankan buat siapapun yang nonton, kalau misalnya kalian punya privilege-nya, ada uangnya, duit kuliah, please. Kenapa, Mas? Sebentar, Mas Alex, dari apa yang lo sampein, ada rasa penyesalan nggak sih sebenarnya untuk nggak sekolah tinggi gitu? Tapi nyesel juga percuma sih, Rory, karena kan dulu gini loh, gue lulus SMA itu dibantu sama om gua. Jadi pas papaku meninggal,
mamaku terpaksa kerja di Hong Kong, adik-adikku terpecah di mana-mana, keluargaku terpecah belah deh intinya. Aku ikut sama omku, adikku ikut sama mamaku, adikku yang satunya ikut sama nenekku, terus kakak-kakakku juga mencar kan. Jadi we don't have the privilege, we didn't have the privilege untuk milih sekolah yang paling tinggi itu nggak ada. Jadi di sekeluarga cuma adik aku aja yang di bawah persis yang dipilih sama mamaku. Oke, mama cuma sanggup menyekolahkan, mengkuliahi satu anak. Jadi dia yang dipilih. Terus aku selepas SMA, gue udah pede tadiannya kan. Om gue tajir nih gitu, ada duitnya, gue bakal dikuliahin. Terus gue lupa, dia juga punya anak. Anaknya ada 3 gitu. Jadi ya pastinya dia lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya dong. And that's left me with, okay, what should I do now? Sampai akhirnya, yaudah kakakku bilang, yaudah lu ikut gue aja deh. Ikut kakakku, ngapain tau nggak? Jualan di toko kelontong. Jadi setiap pagi aku menghadapi ibu-ibu yang datang beli gula, beli beras, beli terigu, beli telur, macam-macam. Dan itu juga membuat aku adalah sekolah juga. The real school is out there memang, tapi if I could choose, aku akan pilih kuliah gitu. Oke, Mas Alex, kalau misalnya kamu punya kesempatan misalnya dulu, lo pengen ambil jurusan apa, Mas? Aduh, apa aja Rory, yang penting gue kuliah deh, sumpah. Tapi kalau disuruh milih mungkin aku akan pilih sastra kali, sastra Inggris atau sastra Prancis gitu. Ngeliat orang ngomong speak in French itu kayak so sexy ya nggak sih? Itu kayak Emily in Paris gitu ya? Emily in Paris, ya. Aduh, sampah banget. Tapi aku nonton, aku suka. Gue pengen nyambung tadi apa yang dibilang oleh Mas Alexman. Jadi ada benar-benar school, formal gitu. Ada juga life school. Menurut lo, mana yang lebih berpengaruh dalam lo membangun ruang guru saat ini? Kita tahu ruang guru calon unicorn. Semoga nggak lama lagi. Apa yang paling berpengaruh? Menurut gua beda-beda sih ya. Kalau I would say, maksudnya gini, kalau orang nanya gitu, dampaknya mana lebih besar antara gua sekolah versus misalnya dengan hal yang gue jalanin sekarang, belajarnya lebih banyak, pasti gue bilang banyak kan ya pas gue kerja lah gitu. Jadi learning curve gue ketika dari gue lulus, kan gue sebenarnya ruang gurunya adalah pekerjaan pertama gue ya, sebelumnya gue gak pernah kerja juga gitu. Jadi dari gue bikin ruang guru dari awal sampai sekarang itu kalau di accumulate learningnya versus gue berbelasan tahun sekolah ataupun itu pasti lebih banyak ya selama gue kerja gitu. Tapi kemudian apa pengaruhnya si sekolah ini menurut gue, kalau dulu ya maksud gue adalah ya tadi provide me with the fundamental untuk kemudian gue bisa bikin decision yang lebih bagus, bisa ngerti misalnya how to look at data gitu kan, ketika misalnya gue nyari investor, ketika misalnya gue ketemu sama partner gitu ya. Bayangin gue anak umur waktu itu berapa sih bikin ruang guru per 22 tahun, kalau gue nggak sekolah gitu kan, terus gue mau bilang bahwa gue mau bikin perusahaan di bidang pendidikan begini-begini, lu aja nggak sekolah terus lu mau ini gitu kan, maksudnya jadinya agak-agak nggak punya credential. Sama kayak misalnya kalau gue jualan misalnya sesuatu di bidang kedokteran dan gue misalnya adalah dokter juga kebetulan kan, it provide me with the credential and the reputation lah in a way gitu. Tapi kalau ditanya kemudian pengaruh spesifiknya pasti lebih banyak ketika gue kerja. Dan itu juga sebenarnya Ror, kenapa gue sekarang misalnya mutusin balik ke sekolah lagi sambil kerja gitu, karena gue ngerasa bahwa selama gue kerja, yes gue belajar gitu, maksudnya dari gue bikin apa, dari gue ketemu orang, gue belajar banyak hal. Tapi menurut gue, satu alasan kenapa gue balik sekolah adalah gue masih merasa masih banyak skill-skill yang gue tuh belum punya. Dan kalau gue cuman menyelam aja tanpa mengetahui basicnya seperti apa, yang akan lebih lama aja. Misalnya gini deh, contoh misalnya, bisa nggak gue memimpin tim ribuan orang tanpa gue sekolah? Bisa banget, banyak banget cerita-ceritanya. Tapi akan lebih baik kalau gue tahu gimana proses yang benar tentang managing human capital, misalnya gimana caranya hiring yang benar, interview yang benar, yang nggak bias itu seperti apa, performance management kayak apa. Kalau Mas Alex, walaupun tanpa kuliah, banyak orang melihat Alexander Tian adalah individu yang accomplished dan juga cerdas, sometimes controversial, tapi berpengaruh. Am I? You are. Tapi berpengaruh. How do you do that?
Gimana lo ngelakuin semua itu? To be very honest with you, I don't know the answer. Because aku cuma ngelakuin apa yang aku suka, itu satu. Dan aku cuma mau melakukan gini loh, ketika kayak seperti menulis ya. Kita menulis apa yang kita tahu, dan kita menulis apa yang kita suka. Cuma dua hal itu kan. Sebenarnya ketika kamu ingin menjadi seorang penulis, dan kalau misalnya kamu mau belajar hal lain, yang orang bilang, ayo kejar passionmu. I would say that passion is bullshit. Kenapa, Mas? I would say that passion is bullshit. Karena kebanyakan orang mikirnya gini, passion adalah lu ngelihat seseorang melakukan sesuatu yang fun, okay? And then, kayaknya passion gue nulis deh. Atau kayaknya passion gue kayak Emily in Paris deh. Atau kayaknya passion gue motret orang deh. Tanpa itu datang dari diri sendiri gitu, karena ngelihat orang lain. It doesn't look like that. Passion adalah sesuatu yang lo kerjain, lo jatuh cinta, lo suka banget, dan lo ngulik. Kemudian lo bisa bilang, oke, gue passionate di bidang ini. Kayak aku nulis bertahun-tahun, dan ketika capek pun gue tetap cinta. Nah, maybe that's passion. Itu. Tapi kalau misalnya lo cuma ngelihat dari luar, terus lo tau bilang, oh gue passionnya jadi penulis. Enggak, sayang, enggak kayak begitu. Di sosial media lo berpengaruh, lo bisnis juga sekarang lagi ngetren yang zodiak dan itu kenapa bisa kayak begitu? Faktor luck deh, karena bukan faktor dukun ya? Enggak kayak segini. Satu, gue nggak tajir. Dua, gue gak ganteng. Ya kan. Ketiga, pinter juga ya biasa aja. Berprivilege, tajir gitu enggak. Terus apalagi kalau misalnya, ya ini beruntung aja, gue beruntung aja. Satu dari sedikit orang yang suaranya didengar di sosial media, mungkin menggunakan sosial media secara benar. Maybe the right man at the right time, I don't know. Tapi gue selalu pikir ini nggak akan kejadian kalau gue nggak ada faktor luck gitu. Jadi mungkin Tuhan lagi baik waktu itu disentil. Nih Lex, ya udahlah, lu udah capek kan, lu udah menderita kan, lu berapa tahun, ya udah gue kasih deh lu sosial media gitu. Mungkin, I don't know. Gue dari toko kelontong, kemudian buka toko kelontong sendiri, oke. Tidur di kardus, alasnya kardus doang waktu itu, tidurnya di kardus. Makannya cuma Indomie, satu bungkus Indomie gue makannya 2 kali. Campur sama nasi, biar nggak terlalu boros lauk. Kemudian dari situ ngumpulin duit, pindah ke toko jualan ini, MP3 bajakan dulu. And then out of the blue, someday temanku ngajakin, Lex, lu mau jadi penulis nggak sih? Penulis apaan? Skenario. Ya udah deh, yuk. Gue tutup konter gue. Terlalu impulsif. Apa yang membuat lo percaya pada masa depan penulis skenario itu? Nggak ada. That's the thing. Nggak ada. Oh, berarti gambling waktu itu, Mas? I've got nothing to lose, Rory. Kayak, ya udahlah, masa gue kayak begini terus. With all due respect, nggak apa-apa. Kalau mau stuck di satu tempat jadi pedagang, ketemu setiap orang tiap hari, nggak apa-apa. Tapi buat gue sendiri, gue ngerasa I'm meant to do something bigger than that gitu. Tapi waktu itu gue nggak tahu apa sesuatu yang lebih besar itu apa, nggak tahu. Man, mungkin nggak sih orang yang terlahir kurang beruntung, misalnya dari keluarga yang pas-pasan banget, bahkan harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terus punya pendidikan yang tinggi dan sukses, mungkin nggak itu? Mungkin, ini ke gue ya, mungkin banget lah, mungkin banget karena sebenarnya kan background gue juga biasa-biasa aja ya. Maksudnya gue juga bukan datang dari keluarga kaya atau gimana. Maksudnya gue besar dan gue lahir dan besar di Padang. Gue anak bungsu dari 6 bersaudara, tapi gue orang pertama di keluarga gue yang punya gelar sarjana. Bokap gue cuma lulusan SMP, nyokap gue lulusan SMA gitu kan. Jadi gue tuh outlier banget di keluarga gue gitu. Makanya tadi bener ketika Alex bilang bahwa kayak when you have the privilege, lo bisa sekolah, lo bodoh kalau lo nggak sekolah. Betul. Gitu. Betul. Karena kayak kalau boleh menambahkan ya, bahkan misalnya ini adalah jurusan yang bukan lo pilih, tapi dipilihkan sama orang tua lo ke lo. Just do it, man. Betul. Just do it. It's just only
4 years. Iya nggak sih, kuliah S1 4 tahun kan? 4 tahun, 5 tahun? Ya, 4 tahun. Semakin cepat kamu selesai, semakin cepat juga penderitaanmu berlalu. Udah gitu aja. Menarik sih pas Alex cerita tadi bahwa bener, ketika justru sebenarnya ya, when you are in the condition of despair gitu ya, kayak sebenarnya kayak ya udah justru di bawah, sebenarnya you have nothing to lose gitu, ibaratnya gitu. Kayak justru itu saatnya dimana lo kalau mau eksperimen, lo mau nyobain apa segala macam, nggak masalah, karena nggak ada istilahnya you are too big to fail tuh nggak ada gitu. Justru kalau mau coba-coba ya bisa aja gitu. Jadi ya nggak, ya inilah gitu. Tergantung of course faktor resiko orang beda-beda gitu kan, dan konteksnya beda-beda, tapi sebenarnya bisa sangat eksploratif gitu. Mas Alex, kalau misalnya saat ini profesi lo di industri kreatif, kemudian di industri influencing people gitu, apa saran lo Mas buat mereka yang pengen jadi atau kerja di bidang yang lo gelutin saat ini? Mau jadi apa nih? Aku juga bingung profesiku apa sekarang. Social media influencer misalnya? Social media influencer. Sebenarnya Rory, aku nggak pernah ada pikiran untuk menjadi seorang social media influencer, nggak ada sama sekali. Karena waktu dulu aku mulai Twitter, kan aku gede dari Twitter tuh. Itu cuma buat ngomel, sumpah. Jadi aku menjadi seorang penulis skenario sinetron kan dulu. Terus ngerasa ini artis-artis kok pada belagu-belagu banget sih anjir. Sementara aku sebagai penulis yang bayarannya tidak sampai 1/60-nya mereka, tapi kerjanya udah kayak kerja Rodi, kayak kerja Romusa tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain menuruti. Kayak misalnya ada artis, aku nggak mau syuting sini, ini terlalu susah buat gue, minta ganti dong. Mereka bisa minta ganti. I'm not naming names ya. Tapi mereka bisa minta ganti. Dan siapa yang harus ganti? Penulisnya. Dan kita harus menurut. Kalau enggak ya mereka nggak mau syuting. Kalau mereka nggak mau syuting nggak ada tayangan di TV. Jadi aku sebagai orang yang paling bottom di bottom chain harus ngikutin, dan akhirnya nggak tahan lagi. Gue pikir Twitter gue cuma 150 doang followersnya. Ngomel lah gue. Tanpa disangka cerita aku itu ternyata ngasih perspektif dan angle baru bahwa ketika orang ngomelin suatu tayangan di TV, sebenarnya ada tim di belakangnya loh yang bekerja dengan sangat keras, yang sebenarnya aku pengennya bikin kayak Friends, Big Bang Theory, Grey's Anatomy, atau serial-serial yang aku tonton, How I Met Your Mother, yang kayak gitu-gitu. Tapi begitu nyemplung di sistem dan ngeliat, kayak begini loh cara kerjanya, mau nggak mau kamu dihadapkan dengan pilihan, lu mau duit atau mempertahankan idealisme. Cuma bisa antara satu, nggak bisa dua-duanya. Gitu. Kecuali kalau kamu punya stasiun TV, punya duit gitu, beda. Jadi saran lo apa Mas untuk mereka yang pengen ke industri kreatif? Atau yang pengen ke industri kreatif adalah, mungkin saran pertama adalah jangan punya tujuan untuk nyari duit dulu. Tapi tujuan lo adalah untuk sharing, whatever it is, oke? Tujuanku waktu itu satu untuk ngomel, kedua untuk ngasih tahu orang bahwa di balik dunia yang kalian tonton dari layar TV ada orang-orang yang bekerja keras di belakangnya, dan aku salah satunya. Dan ini adalah ceritaku, gitu. Jadi aku menawarkan cerita dan perspektif. Jadi kalau misalnya ada yang mau menjadi influencer, I hate that word, like seriously, content creator, tolong. Sama kayak gue benci kata milenial saat ini. Gue gara-gara kata milenial kayak what? Akhirnya pesen gue adalah tolong orientasinya jangan ke uang dulu deh, tapi bagaimana cerita kamu didengar. Itu aja. Dan apa cerita yang kamu punya? Mungkin gue mau nambahin dikit. Ini gue bukan influencer sih ya, tapi maksudnya kayak I think after working with banyak banget followers itu. after working with so many influencers juga, menurut gue satu gue ingat adalah find your voice sih. Jadi kayak narasi apa sih yang mau lu bangun gitu. I think menurut gue it's really important untuk justru
maksudnya kan orang bilang bahwa yang menarik dari influencer itu adalah personality. Sebenarnya bukan cuma personality, tapi narasi apa sih yang dia coba bawa, voice dia itu kayak apa. Dan kebetulan voice-nya itu resonates with a lot of people gitu, sehingga makanya orang find it attractive gitu. Resonates itu apakah misalnya karena dia pengen jadi seperti orang tersebut, atau kemudian dia share the same pain sehingga sangat relatable buat orang tersebut, atau apalah, atau ini kayak alter egonya atau apanya gitu kan. Jadi apa maksud gua? Jadi mungkin kalau mau mulai itu jangan terlalu juga banyak kemana-mana, karena the more topics you talk, the more you're trying to cover so many things gitu kan, pada akhirnya orang jadi nggak bisa ngeliat lu tuh sebagai apa gitu. Justru ketika nanti lu udah nemuin your core audience, and then when you want to expand it, ya silahkan gitu. Oke, Man, satu pertanyaan sebelum kita ke bagian terakhir, bagian kesimpulan. Di Ruang Guru ada kelas-kelas yang bisa diambil, entah itu skill based atau entah itu pelajaran based. Dengan adanya fasilitas yang lo tawarin di Ruang Guru, sebenarnya orang-orang tuh masih perlu kuliah tinggi-tinggi nggak sih? Atau cukup ngambil ya udah kursus-kursus online aja, pembelajaran online aja? Salah satunya misalnya kayak yang lo provide. Gue tuh selalu bilang bahwa kayak apa yang gue kerjain ini even is not replacing school gitu. Jadi kayak nggak beda banget, karena ya school is school gitu. Tapi yang gue trying to provide adalah mencoba untuk memperlengkapi apa yang kemudian sekolah atau kampus itu nggak bisa provide gitu. Jadi sehingga pada akhirnya jadi ada hal-hal lain yang oke, kalau misalnya emang sekolah ibaratnya sucks banget gitu ya, kayak ya lu bisa ke alternatifnya apa, itu satu. Kemudian yang kedua adalah gue ngerasa juga kadang sekolah itu lambat merespon perkembangan gitu kan. Jadi karena kan mereka ya maksudnya following curriculum gitu kan, dan kadang kurikulum itu untuk dibuat untuk dipastikan keabsahannya dan seterusnya itu butuh waktu, sementara industri berkembangnya dengan sangat cepat gitu. Jadi misalnya gue ingat banget dulu kayak misalnya lu belajar marketing, at the same time waktu itu lagi muncul social media. Ya social media ini belum ke-capture di pelajaran marketing lu gitu. Nah itu kemudian gimana orang cara belajarnya, sementara nanti di kerjaan kan dia akan menghadapi hal-hal ini semua gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita coba tawarkan lewat berbagai macam produknya kita, apakah skill akademi atau Ruang Guru. Ya akhirnya orang bisa ngambil skill-skill yang mungkin nggak dia dapat di sekolah tapi relevan sebenarnya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir gue untuk kalian berdua teman-teman. Man, saat ini banyak orang yang sudah lulus tapi ternyata juga nganggur atau jadi korban PHK atau bimbang. Ya kan? Mau lanjut kuliah lagi atau kerja, ya aduh bagusnya ambil apa ya? Gue perlu lagi nggak sih sebenarnya sekolah? Atau gue habis lulus SMA gue pengen langsung kerja aja? Terakhir, saran lo buat mereka yang masih bingung, ada di tengah jalan. Apa, Man? Gue selalu bilang gini, lu jangan sekolah karena lu bimbang. Yang ada lu makin bimbang. Jadi maksudnya jangan karena oke, gue nggak punya pilihan lain, gue ngapain, ya gue sekolah aja gitu. Justru akhirnya lo makin tersesat sih gitu. Karena soalnya apa ya, maksudnya kadang-kadang banyak tuh, daripada gue nggak ngapa-ngapain, daripada gue bosan, gue sekolah aja. Daripada dikejar-kejar untuk kawin, gue sekolah aja gitu kan? Ya kayak yaudahlah gue LPDP aja, gue keluar negeri gitu kan, hidup Emily in Paris langsung gitu kan. Padahal sebenarnya jangan kayak gitu, karena apalagi kalau S2 ya konteksnya. Kalau lu udah tahu, you can actually get a lot more than that gitu. Maksudnya misalnya contoh lagi nih ya, sekarang gue balik S2 lagi gitu ya, versus gue S2 pertama gue, itu beda banget gitu kayak experience-nya. Sekarang dengan gue udah tahu apa yang mau gue kerjain, gue tahu kenapa gue mau ngambil kelas tertentu gitu ya, experience-nya jadi jauh lebih besar gitu. Jadi make sure you at least kayak apa ya, you kind of know lah, maksud gue kayak lu mau ngapain gitu. Meskipun gue juga tahu ada banyak orang yang justru ngambil sekolah untuk kemudian memvalidasi atau mengeksplorasi sesuatu yang mungkin tadinya dia yakin nggak ya. Tapi kalau mau eksplorasi, mendingan lu nyemplung gitu. Sebenarnya kalau there are a lot more that you will find out ketika lu nyemplung gitu, karena ya realita tuh nggak seindah apa yang ada di buku gitu. Jadi Oke, Mas Alex, pertanyaan yang sama, apa saran lo buat mereka yang masih bingung antara sekolah atau kerja, atau mereka saat ini lagi di persimpangan jalan soalnya belum nemu kerja? Simple sih, sebanyak apa duit kamu. Kalau duitnya banyak ya udahlah nggak usah. Buat apa? Ya nggak sih? Tapi kalau duitnya banyak nggak perlu ada kebimbangan ini. Exactly. Banyak orang yang punya duit,
bingung, gue mau apain nih duit gue nih, apakah gue harus traveling, apa gue sekolah lagi. Akhirnya mereka memilih, ya udahlah gue sekolah lagi deh buat tambah ilmu. Ada kan yang kayak gitu, ya enggak? Tapi kalau misalnya kamu tahu bahwa otak kamu pinter, terus kamu tahu you can do whatever you want in life. Kita ngomongin orang punya privilege deh, nggak perlu kerja sekarang gitu. Ya udahlah sekolah aja nggak apa-apa, ilmu atau donasiin aja duitnya ke gue udah sini. Itu masalah pilihan si Rory. Tapi kalau misalnya aku ada di persimpangan kayak gitu, aku akan memilih kenapa gue nggak kuliah sambil kerja gitu. Yeah, that's also an option, benar. Karena aku ngeliat banyak teman-temanku ya yang dapat beasiswa di Australia. Mereka dari keluarga yang sangat mampu, tapi teman-temanku ini mau kerja cuci piring apa segala macem. Kenapa? Bukan karena mereka butuh uangnya, tapi mereka butuh kenalan sama the real world seperti apa. Jadi mereka tahu ngadepin customer yang nyebelin, nggak salah tapi disalah-salahin, dan itu akan terjadi di dunia nyata gitu. Jadi you get the experience, tapi kamu juga dapat ilmunya. So why not? Kalau misalnya ada opsi itu. Oke, sip. Thank you banget teman-teman buat sharingnya. Ini moga-moga menjawab pertanyaan sebenarnya butuh nggak sih kuliah tinggi-tinggi di zaman saat ini, dan kesimpulannya adalah tetap butuh, dan kalau misalnya lo punya privilege untuk sekolah, sekolahlah. Karena itu yang bangun foundation ya Mas. Dan tadi gue juga menarik banget dari Mas Alex, kalau misalnya dia bisa turn back time, dia pengen ambil kuliah, dan dia pengen kuliah sastra. Tapi nggak ada kata terlambat kan Mas? Lo pun mungkin ke depan juga pengen kuliah lagi kan? Pengen kuliah depan. Jadi sekarang ini aku malah ikut 2 kursus bahasa Mandarin sama les bahasa Inggris lagi, Lori. Oh wow. Because I have the privilege of time. Jadi ya udahlah. Kalian pengen tahu diajarin sama orang yang lulus S3 tuh kayak apa gitu. Oke, thank you banget Mas Alex, dan juga thank you banget Iman udah gabung di White Matters. So teman-teman, kesimpulannya adalah sekolah tinggi tetap penting. Pastikan kalau misalnya lo punya privilege untuk sekolah tinggi, ambil kesempatan itu. Nggak semua orang punya privilege yang sama. Tapi pastikan lo sekolah benar-benar sesuai dengan passion lo, keinginan lo, dan apa yang sekolah itu bisa dukung dari pekerjaan atau karir yang lo pilih. Jangan sekolah hanya dikarenakan ikut-ikutan, terpaksa, atau untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti kapan kawin. Okay, so thank you for watching and I'll see you next time. Bye-bye.